Oke, halo semuanya. Setelah kemarin kita belajar HTML dan juga CSS, sekarang kita bakal masuk ke materi bahasa pemrograman JavaScript. Jadi, kenapa sih kita butuh JavaScript di dalam HTML atau di dalam pembuatan website? Nah, dengan JavaScript, kita bisa membuat tampilan halaman website kita jadi lebih dinamis dan juga interaktif gitu. Nah, contohnya di sini gue punya HTML sederhana gitu. Di sini cuma nampilin teks H1 yang nampilin kalimat selamat datang gitu. Ini udah gitu, dibaca aja selamat datang. Gimana kalau misalnya kita mau bikin dia interaktif gitu. Misalnya mau nampilin nama sesuai sama nama yang akses ke website kita. Contohnya di sini. Nah, ini diperhatiin aja dulu. Jadi contohnya nah, sebagai contoh di sini bisa dilihat gue bikin HTML sederhana. Di sini ada tag H1 yang dimana dia itu nampilin greetings, yaitu halo, terus di sini ada span kosong, terus selamat datang gitu. Nah, di sini untuk span-nya itu gue mau dia nampilin sesuai dengan nama dari yang akses websitenya gitu. Contohnya, jadi di sini gue akses ke JavaScript-nya gitu. Di sini dia nampilin Dian, ya kan? Nah, jadi di sini bakal masuk Dian gitu. Kalau di sini gue ganti jadi Parto misalnya. Nah, di sini ganti juga nih jadi Parto gitu. Sekarang gimana kita bikin ini menjadi dinamis gitu. Jadi kita bisa pakai kayak gini. Ada, bentar, bisa langsung kayak gini. Ini bisa dilihat dulu aja. Nah, di sini bisa dilihat pakai JavaScript gue bisa minta user untuk masukin sebuah nilai gitu. Nah, di sini bisa dilihat itu gue minta dia masukkan nama Anda gitu. Misalnya di sini Parto. Nah, dia bakal masuk ke sini gitu. Jadi Parto. Kalau gue refresh lagi, dia minta lagi nih. Dia misalnya jadi Akbar lah. Nah, dia jadi Akbar gitu. Nah, dengan JavaScript kita bisa memanipulasi HTML yang udah kita buat gitu. Jadi dia bisa bikin interaktif sama user yang lagi ngakses website kita dan juga bisa manipulasi atau bikin halaman tampilan kita jadi lebih dinamis atau berubah-ubah kayak gitu. Oke, nah untuk materi JavaScript itu gue lebih saranin buat lihat ke website W3 School JavaScript gitu. Nah, ini udah lengkap banget, bisa dilihat aja satu-satu, bisa dipelajari materinya satu-satu, jadi nggak terlalu banyak. Oke, sekarang gue bakal coba ngejelasin sedikit gitu. Nah, ini dia abaikan aja dulu. Sekarang kita bakal coba bikin satu folder. Jadi di sini misalnya itu adalah pengenalan gitu.
Nah, sekarang di dalam pengenalan bikin satu buah file HTML tentunya. Oke, jadi misalnya kasih aja indeks deh, index.html. Oke, di sini kita bikin struktur foldernya dulu. Pengenalan JavaScript. Oke, nah kita udah bikin satu folder index.html dan juga struktur folder struktur HTML ya. Oke, sekarang ini kita pindahin dulu ke indeks HTML ya. Jadi kalau udah dijalanin go live-nya ataupun exam-nya, kita bisa akses ke sini. Jadi dari contoh ini kita bisa masuk ke folder pengenalan terus akses ke indeksnya. Jadi di sini tinggal diganti aja dari contoh jadi ke pengenalan. Pengenalan terus index.html. Nah, untuk untuk file index atau home.html ini dia akan dicari secara default gitu. Jadi kalau kita misalnya aksesnya ke pengenalan slash aja kayak gini, dia bakal secara otomatis akses ke file index.html gitu. Ini bisa dilihat ini sama. Oke, nah sekarang coba kita mau tampilin teks di dalam HTML kita menggunakan JavaScript gitu. Nah, sekarang di sini tadi untuk masukin kode JavaScript itu kita bakal taruh di dalam text script namanya. Text script. Nah, di kayak gini, script terus di dalamnya ini kita bakal masukin masukin kode JavaScript-nya. Contohnya di sini buat nampilin teks kita bisa pakai dokumen titik write gitu. Kita mau nulis sesuatu ke dalam dokumen ya. Misalnya, halo, selamat datang di website saya, misalnya kayak gini. Nah, ini bakal tampil nih. Halo, selamat datang di website saya, kayak gitu kan. Dia berarti berhasil nih. Jadi, untuk hal-hal kayak gini kita bisa pakai atau kita bisa manipulasi menggunakan JavaScript. Kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa ngelakuin perhitungan. Contohnya di sini dokumen kita bikin dokumen write lagi. Misalnya kita mau nambahin nih. Misalnya di sini kita mau cari hasilnya 10 ditambah 15 misalnya. Nah, dia bakal tampil di sini gitu. Tampilnya dia ke samping terus gitu. Kita bisa pakai right line harusnya. Right line, sorry. Nah, ini jadi ada jaraknya. Kalau right line, kita bisa kasih ini aja, slash n di sini, backslash n. Harusnya dia ke bawah, nggak bisa juga. Ya udah. Ya pokoknya ini hasil dari penjumlahan 10 plus 15. Oke. Nah, kayak gini. Kita juga bisa kurang kali bagi itu juga bisa juga. Kurang 5 kayak gini. Nah, ini 5 ya kan? Itu bisa juga. Oke, jadi kita udah tahu nih gimana cara buat masukin atau apa ya namanya? Masukin teks lewat JavaScript gitu.
Jadi sebelum lanjut lagi, kita bakal kenalan sedikit nih sama yang namanya sintaksnya. Jadi cara penulisan dari kode JavaScript-nya. Nah, pertama yang perlu kita ketahui di sini adalah tipe data gitu. Jadi, sebentar. Di sini gue bakal kasih tahu misalnya di sini tipe data. Oke. Nah, jadi di JavaScript itu punya beberapa tipe data. Dia punya uh, punya di sini ada number, terus ada string, kemudian di sini nggak sih, sebenarnya ini yang paling sering dipakai ada number sama string, terus juga ada apa namanya boolean, kemudian ada bentar, ini ada data tipe. Nah, di sini ada listnya, ada 8. Itu ada string, number, big integer, terus boolean, undefined, null, simbol, sama object. Nah, kita coba copy deh, biar gampang. Oke. Nah, di situ. Ada. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, di situ. Nah, apa sih bedanya gitu? Atau gimana sih cara nulis penulisan untuk setiap tipe data ini? Jadi, untuk string, kita bakal tulisnya itu kita bakal tulis menggunakan petik gitu. Jadi, kayak string itu kayak teks. Jadi, kita untuk teks kita sebutnya string. Jadi, kita bungkusnya pakai petik di sini. Ini string. Nah, kita juga bisa bungkus pakai petik 2. Ini juga sama aja, string. Oke. Atau nanti itu kita bakal bisa pakai backtick juga. Backtick itu yang ada di samping kiri angka 1 atau di bawah escape gitu. Nah, ini backtick. Kita juga bisa pakai string di sini. Bikin string pakai cara kayak gini. Jadi ada 3 cara nih untuk bikin string. Pakai petik 1, petik 2, atau pakai backtick. Nah, untuk backtick ini nanti dia spesial, kita bisa masukin beberapa hal tambahan lah kalau kita pakai backtick. Kemudian untuk number itu kayak integer, decimal, float. Nah, itu di JavaScript disebutnya jadi 1 gitu, jadi number aja. Jadi penulisannya kita bisa bikin kayak gini. Kalau integer, kita bisa langsung tulis aja misalnya 10 gitu kan. Kemudian kalau misalnya double, kita bisa pakai titik gitu untuk komanya. Double atau float kita bisa pakai titik. Jadi misalnya 7, 7,14 gitu. Sorry, 3,14. Misalnya pi gitu kan. 3,14. Nah, jadi 3 terus titik 14 gitu. Nah, ini 2 angka di belakang koma gitu. Jadi komanya itu kita pakai titik. Ini float dan juga double gitu. Oke, untuk big integer itu harusnya sama aja kayak gini, cuman dia angkanya lebih gede aja kalau big integer. Kemudian untuk boolean itu adalah true dan juga false. Jadi benar atau salah gitu untuk boolean. Kalau undefined itu berarti dia tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi dia buat nandain kalau yang coba kita panggil itu nggak ada gitu. Kalau null berarti ini kosong.
Kemudian untuk simbol itu kayak gimana ya? Bentar. Nah, simbol itu adalah kayak gimana? Simbol sini nggak ada. Simbol lupa sih simbol kayak gimana. Bentar. Ini bikin kayak gini. Dia ada gede gitu pokoknya. Oke. Bentar. Ya, pokoknya simbol kayaknya harusnya simbol deh. Lupa deh simbol. Nah, untuk objek itu dia di define pakai kurung kurawal gitu. Di sini ada key dan juga ada value-nya. Nah, ini tipe data yang bisa kita pakai di JavaScript gitu. Oke. Oke, ini ingat tipe datanya. Lalu sekarang kita bakal bisa. Oke. Sekarang kita bakal kenalan sama variabel. Jadi di JavaScript kita bisa bikin variabel. Oke, ntar ini coba diganti dulu nih. Oke, ini dah. Nah, kayak gini biar rapi. Nah, untuk variabel di sini kita bisa lihat itu dia ada 4 cara nih buat bikin variabel, yaitu pakai automatic, terus ada using var, pakai var, terus ada let dan juga ada const gitu. Terus apa bedanya gitu? Bedanya kita bakal bisa lihat di sini. Jadi ini automatic itu kita bisa langsung tulis saja. Sebagai contoh di sini kita bikin x sama dengan 5, terus y sama dengan 5 juga, terus misalnya z sama dengan x plus y gitu. Nah, untuk penulisan JavaScript sendiri di sini dia diakhiri sama titik koma ya. Jadi tapi di JavaScript modern titik koma ini nggak harus gitu, atau boleh nggak ada gitu. Jadi kalau kita nulisnya kayak gini pun itu dia boleh aja, dia nggak bakal error kayak gitu. Kecuali kita nulisnya dalam satu baris gitu, kayak gini. Jadi dia harus dipisahin sama titik koma. Oke. Nah sekarang gue bakal coba tampilin dokumen titik right line itu Z. Jadi bakal coba tampilin hasil dari Z, perhitungan Z di dalam webnya. Nah ini bisa dilihat 5 tambah 5 itu 10. Itu ini automatic automatically. Nah gitu lah. Automatically. Oke, kayak gini. Atau kita bisa pakai var, using var. Oke, jadi kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi var itu sebagai identifier gitu. Jadi var baru nama variabelnya. Misalnya ini nama gitu. Nama sama dengan Raka. Sekarang kalau kita tampilin dokumen titik right line. Oke, terus nama. Ini sama gitu. Dia bisa. Jadi ini variabel pakai var. Nah, cuma var ini udah
deprecated atau sudah nggak dipakai gitu. Jadi di JavaScript modern kita udah nggak pakai var buat buat mendefinisikan variabel gitu. Yang kita bakal pakai itu dua setelah ini, yaitu using atau menggunakan let dan juga const. Kayak gini. Jadi apa bedanya let dan juga const gitu? Bedanya adalah dari seperti apa variabel yang mau kita buat, apakah dia bisa dirubah atau nggak bisa gitu. Kalau bisa dirubah, kita pakai let. Contohnya di sini, misalnya pakai hal yang sama, misalnya nama gitu. Di sini, misal nama sama dengan Oke. Kayak bentar ini dulu. Oke. Nah, kayak gini. Ini pertama kita bikin pakai let gitu. Sekarang misalnya namanya mau berubah gitu. Setelah didefinisikan, terus kita mau ubah namanya. Misalnya nama kita ubah. Nah, kalau setelah didefinisiin, terus kita mau ubah atau kita mau pakai, itu nggak usah pakai let lagi, tinggal panggil nama variabelnya aja. Kayak gini. Misalnya jadi Raka, kayak gini. Nah, sekarang yang bakal tampil kira-kira Zahran apa Raka. Yang bakal tampil itu nilai yang paling terakhir di update gitu. Jadi dari let, pertama kan definisinya Zahran. Nah, terus kita ubah jadi Raka. Berarti yang akan tampil itu adalah Raka. Kayak gini. Nah, sekarang kita coba hal yang sama pakai const gitu. Misalnya let ini gue ganti jadi const. Sekarang, kalau kita lihat hasilnya, dia bakal hilang. Kenapa? Kalau kita lihat di bagian konsol di sini, inspect, klik kanan, inspect, terus ada di sini ada konsol. Nah, ini ada error nih. Kita bisa lihat, harus dibaca nih errornya. Itu uncalc, type error, assignment to constant variable. Jadi, const itu kepanjangan singkatan dari konstan, di mana yang kita tahu itu konstanta adalah tetap gitu. Jadi dia nggak bisa dirubah. Jadi ketika kita bikin variabel pakai const, nilai yang ada di sini itu udah nggak bisa dirubah gitu. Nggak bisa dirubah kayak gini. Jadi kalau kita nggak rubah, ini bakal bisa tampil gitu. Jadi kalau mau bikin variabel yang bisa diubah ataupun nantinya mau dirubah gitu, kita definisiinnya pakai let. Kalau misalnya nggak mau dirubah, itu pakai const kayak gini. Contohnya itu kalau kalau nggak yang konstanta tetap, misalnya kayak pi gitu kan. Di lingkaran kita punya pi. Contohnya kayak const pi. Nah, untuk const biasanya itu ditulis pakai huruf gede semua, tapi itu nggak masalah. Kita juga bisa pakai huruf kecil aja. Pi 3,14 bla 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 gitu kan. Dokumen titik write line pi misalnya. Nah, itu ini 3,14 kayak gitu. Nah, ini nggak bisa dirubah gitu kan, dia tetap. Jadi kayak gitu untuk bikin variabel di JavaScript. Oke. Selanjutnya kita bakal kenalan sama operator atau operasi hitung gitu kan. Di sini ada
beberapa operator yang kita pakai gitu di JavaScript. Nah, di sini ada sama dengan atau disebutnya assignment operator. Terus ada addition operator pakai plus, terus ada multiplication operator pakai tanda bintang, lalu ada comparison operator pakai lebih besar lebih besar dari gitu. Contohnya untuk assignment kita udah coba terapin nih di sini, yaitu sama dengan. Jadi untuk assignment atau bahasa Indonesianya, menentukan sesuatu itu kita pakai sama dengan. Contohnya kalau kita bikin variabel gini, itu kan variabel terus sama dengan nilainya apa gitu. Jadi cara bacanya, kita ngebuat sebuah variabel yang nama variabelnya itu adalah nama, lalu kita isi variabelnya dengan nilai Zahran gitu contohnya. Atau kita bisa di sini untuk bikin variabel, kalau pakai let kita bisa lakuin hal kayak gini. Nah, ini dia nilai awalnya adalah undefined gitu. Jadi belum terdefinisi gitu. Baru baru dibikin variabelnya aja, belum ada isinya. Nah, di sini baru kita isi atau kita kasih tahu nilainya gitu untuk variabel nama. Jadi variabel nama itu akan berisi atau bernilai Raka gitu. Jadi pas kita tampilin variabelnya, dia bakal nampilin nilainya, yaitu Raka kayak gitu. Nah, itu untuk assignment. Nah, untuk operator itu pakai add itu bisa, jadi kita bisa nambahin sesuatu gitu. Addition atau menambahkan atau menggabungkan gitu. Contohnya di sini kita bisa coba add addition. Oke. Kayak gimana ya? Ini kita pakai ini deh. Nama, ya kan? Dari nama misalnya mau ditambahin apa gitu. Misalnya kita mau tampilin dokumen titik write line terus nama gitu kan. Jadi tadi variabel nama terus kita tambahin sama teks di belakangnya gitu. Zahran misalnya. Nah, jadi kalau kita tambahin itu dia bakal ngegabung kayak gini. Ya kan? Rakha Zahran gitu. Atau kita bisa kasih spasi aja di sini. Nah, dia ada spasinya kan. Rakha Zahran gitu. Jadi dia ngegabungin antara nilai dari name, nilai dari variabel name dan string setelahnya gitu. Kalau misalnya kita pakai tambahinnya pakai angka misalnya, pakai number. Contohnya ya, kita pakai number, kita lihat, nah dia nambah gitu. Nambahnya atau digabungin gitu. Sekarang kalau misalnya di sini, kita bikin number, misalnya berapa ya, 17. Tapi kita bikinnya dia string gitu. Kita bikinnya string. Ini kan string gitu, untuk kayak teks gitu, teks biasa. Nah, kita tambahin sama number, apakah bisa gitu. Lihat hasilnya, bakal jadi 17, 16 gitu, 1716. Nah, ketika string ditambah sama ditambah sama number, dia bakal jadi kayak gini. Jadi bakal jadi string gitu hasilnya. 1716. Jadi kalau mau nambahin number sama number itu harus kalau mau ngejumlahin angka itu harus number sama number kayak gitu. Karena kalau kita lihat hasilnya ini baru 33 kayak gitu. Jadi kalau teks kita juga bisa nambahin
text plus random kayak gini. Nah, ini text random kayak gitu. Text random plus misalnya 1 2 3. Nah, ini kayak gitulah. Text random 1 2 3. Nah, ini addition. Nah, sekarang multiplication operator itu pakai bintang. Berarti kita melakukan multiple. Ya, jadi kayak contohnya dokumen.write, misalnya kita bikin P gitu, P dikali 100 contohnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, itu nggak bisa, sorry, salah implementasi. Bentar, harusnya harusnya buat number doang. sorry harusnya ini bukan gitu caranya. Harusnya ini 100 kali 100 gitu, multiplication. Nah, ini dia jadi perkalian gitu kan. Ya gitulah. Terus juga ada tadi apa satu lagi, comparison gitu. Nah, untuk comparison itu dia ngebalikinnya itu adalah boolean. Jadi misalnya comparison, biar enak nih. Ini adalah multiplication. Oke. Nah, di comparison ini coba kita tampilin nih dokumen titik write line. Oke. Nah, di sini misalnya kita compare atau bandingin 5 lebih besar daripada 3 misalnya. 5 lebih besar daripada 3 itu benar apa salah? Benar kan? Coba kita lihat hasilnya, itu adalah true gitu. Oke. Jadi dia itu true. Jadi dia ngebalikinnya adalah return atau mengembalikan boolean. Yang dimana boolean itu adalah true dan juga false gitu. Contohnya di sini misal kita ganti 3-nya jadi 9. Nah, ini dia false gitu. Ya kan? Karena 5, kalau kita cek 5 lebih besar daripada 9, itu salah, ya kan? Tapi kalau 5 lebih kecil daripada 9, itu benar. Ya, kayak gitu. Jadi ini ada lebih besar, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan gitu. Contohnya di sini misalnya kita 5 gitu. 5 lebih besar daripada 5, false gitu. 5 lebih kecil daripada 5, false ya kan. Dia nggak lebih kecil. Kalau kita cek lebih besar, 5 lebih besar daripada 5, false juga. Tapi kalau misalnya 5 lebih besar dari sama dengan itu true gitu. Atau kita bisa cek apakah nilainya sama. Kalau nilainya sama berarti pakai sama dengan gitu. Nah, ini itu berarti kita ngecek nih, 5 apakah dia nilainya sama dengan 5 gitu. Kalau pakai 1 berarti dia assignment ya kan, operator assignment. Kalau comparison dia itu sama dengannya 2. Kayak gini. Sekarang kita lihat hasilnya itu true, ya kan? Dia benar gitu. 5 itu sama dengan 5 kayak gitu. Atau kalau misalnya kita bikin 5-nya misalnya di sini string gitu. Apakah nilai dari number 5 itu sama dengan string 5? True gitu. Kenapa? Kenapa true? Karena kita pakainya sama dengan. Yang dimana sama dengan ini dia hanya mencocokkan nilainya gitu. Jadi 5 sama 5. Kita nggak membandingkan tipe datanya. Ini kan kalau kita tahu kan dia 5 yang ini itu adalah number
dan 5 yang ini itu adalah string gitu. Gimana kita membandingkan keduanya gitu, number dan juga string. Tinggal kita tambahin sama dengannya, jadi ada 3 gitu. Jadi kalau sama dengannya ada 3, kita membandingkan nilainya dan juga tipe datanya, kayak gitu. Kalau kita lihat lagi hasilnya, dia jadi false, kayak gitu. Karena dia ngebandingin tipe datanya. Oke, di sini habis itu apalagi ya? Nah, ini ada aritmatik. Tadi kita lihat di sini ada plus, minus juga, kali, terus di sini ada eksponen atau pangkat. Kalau pangkat pakai bintang-bintang. Oke, terus pembagian pakai slash. Ada modulus pakai persen. Lalu di sini ada increment, plus-plus, dan juga decrement minus-minus gitu. Jadi kalau kita cari tahu apa sih itu yang mungkin baru pertama lihat itu adalah increment sama decrement, itu plus-plus sama minus-minus ya. Jadi kita coba aja dulu. Misalnya increment dan decrement. Oke. Di sini kita bakal coba right line. Itu misalnya kita tadi punya misalnya di sini kita punya sebuah variabel, kita bikin variabel let yang bakal berubah-ubah, atau ya ini kan kita nantinya mau berubah gitu. Ibaratnya kita punya angka di sini atau umur deh. Umur sama dengan misalnya 20. Nah, di sini umurnya kita tampilin dulu nih. Oke. Umurnya 20 ya kan? Nah, sekarang ketika ulang tahun, nah umurnya nambah kan? Berarti kita bisa pakai di sini umurnya kita bisa tambahin umur plus plus. Nah, plus plus ini dia nambahin 1 gitu. Sekarang kalau kita tampilin umur ya, dokumen right line umur. Oke. Yang pertama itu sebelum ulang tahun, yang kedua itu setelah ulang tahun gitu. Ya kan di sini bisa lihat sebelum ulang tahun dia 20, setelah ulang tahun dia nambah 1 gitu. Atau misalnya kalau di game mati lah gitu, mati nyawanya berkurang gitu kan, decrement minus-minus. Nah, dia jadi 19 gitu. Tapi kita juga bisa lakuin hal yang sama kalau misalnya plus-plus sama minus-minus ya itu taruh di sebelum variabelnya gitu. Contohnya kayak gini. Jadi, bentar. Ini kita komen dulu aja. Terus di sini kita bikin misalnya plus-plus umur gitu. Nah, ini sama gitu kan. Tapi apa bedanya gitu? Yang beda itu ketika kita pakai di sini. Di bagian sini. Kalau kita plus di depan, misalnya kita tampilin, nah ini tetap 21 gitu. Tetap 20. Kenapa? Karena setelah kita tampilin, dia baru tambahin gitu. Jadi ketika kita tampilin lagi umurnya di sini, dia baru nambah gitu. Jadi kalau plus-plus itu baru nambahin untuk setelahnya. Kalau kita coba plus-plusnya di depan, plus-plus umur, nah dia udah berubah nih di sini. Jadi dia nambahin dulu baru ditampilin gitu. Itu juga bisa dipakai gitu. Oke. Nah, untuk decrement juga bisa ini umur. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini ada assignment. Nah, tadi untuk assignment kita juga punya beberapa
beberapa yang bisa kita pakai gitu. Jadi contohnya di sini untuk assignment itu kan kalau bikin variabel misalnya kampus sama dengan STT terpadu Nurul Fikri. Nah, ini assignment gitu kan. Kita mendefinisikan suatu nilai ke dalam sebuah variabel kayak gitu, ya kan? Nah, sekarang kita juga punya plus sama dengan nih. Dimana di sini kita bisa lihat itu plus sama dengan itu sama aja kayak X ditambah X sama dengan Y gitu. Jadi ini misalnya kita punya X sama dengan 5 gitu. Nah, kalau kita mau tambahin nilai X yang sebelumnya itu sama 3 misalnya. Berarti kan kita assign-nya kayak gini. Nilai X yang sebelumnya kita tambahin sama 3 kayak gitu. Ya kan? Jadi dot right line X misalnya. Sini. Coba kita lihat. Nah, ini 8 gitu. Jadi kan kita assign pertamanya kita assign jadi 5. Nah, terus kita mau tambahin nilai X 5 sama 3 gitu. Jadi di sini 5, ini bakal jadi 5, ini 3 gitu. Ya kan? Karena ini nge-refer ke sini. Terus kita hasil penjumlahannya kita assign ke dalam variabel X gitu. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8, dia masuk jadi ke nilainya X gitu. Jadi 8 di sini. Atau kita bisa singkat penulisannya dengan assignment plus sama dengan gitu. Itu cara bacanya sama. Jadi kita nambahin nilai X yang sebelumnya dengan 3 kayak gitu. Nah, ini sama nih. Mungkin biar gampang kelihatan kayak gini. Plus sama dengan 3. Nah, ini sama nih. Same as. Kayak gitu. Ini sama aja kayak gini. Oke. Begitu juga yang lainnya nih. Ini sama. Minus, kali, bagi, modulus, pangkat juga sama. Kayak gitu. Nah, ini ada shift juga between. Nah, ini gue jarang pakai sih. Yang kayak gini-gini. Ini boleh dieksplor sendiri aja. Ini juga bitwise. Boleh dieksplor sendiri aja. Oke. Kemudian di sini ada logika nih. Logika assignment ini nggak usah, nanti aja. Maksudnya lihat di bagian logikanya aja. Ini boleh dieksplor sendiri aja. Kurang lebih sama gitu. Kalau udah tahu ini apa, buat apa, itu sama kurang lebih. Pengertiannya kayak gini, sama. Oke, terus kita bakal coba masuk ke bilangan logika dulu kali ya. Bentar, logika di sini harusnya ada. Bentar, logika nggak ada. Logika operators. Di bagian comparison harusnya ada. Kok ini comparison? Nah, ini boleh dibaca juga. Ini ada ternary comparison addition. Wow, nah ini dia bilangan logika nih. Nah, logika jadi di sini ada dan ini dia itu n, terus ada pipe, ini disebutnya pipe ya atau pipa yang lurus aja. Itu or, terus ada tanda seru itu not gitu.
Jadi kita di sini coba logika, oke, gerbang logika harusnya. Oke, jadi contohnya di sini misalnya itu adalah misalnya gue punya umur, kita pakai umur deh. Jadi kan umur 20 kan di sini. Atau kita tambahin ini, nggak usah deh. Oke, jadi umur kan di sini 20. Oke. Sekarang logika itu biasanya dipakai buat mengecek sesuatu gitu. Contohnya, misal document.writeLine. Nah, sekarang kita mau cek nih, apakah umur kita bisa pakai comparison umur lebih dari kurang dari 18 dan juga misalnya dan juga, jadi kita ngegabungin dua kondisi gitu biasanya. Dan kampusnya dan kampus itu sama dengan Gundar misalnya. Dia ngecek nih dua. Nah, dia balikinnya false. Jadi kalau ini pakai dan, dia ngecek yang pertama sama ngecek yang kedua, terus dia kalau salah satunya bernilai false, maka akan mengembalikan false. Jadi kalau salah satunya false, gini aja. Kalau salah satunya false, itu dia bakal balikin false. Tapi kalau keduanya bernilai true atau benar gitu kondisinya, maka akan mengembalikan true gitu. Jadi kalau pakai dan, itu dua-duanya harus bernilai true. Atau kalau salah satunya false berarti salah gitu. Contohnya di sini, misal kita ganti jadi STTNF deh. STTNF biar singkat. STTNF. Nah, ini kan umurnya itu kurang dari 18 gak? False kan? Nah, ini benar. Ini harusnya, ini kan 20. Berarti dia harusnya false. Terus yang kanan ini kampus STTNF itu sama gitu. Berarti true. Nah, dia ngebalikinnya false. Nah, coba kita ganti di sini jadi misalnya 25 gitu. Umurnya kurang dari 25 itu true. Terus kampusnya itu sama dengan STTNF itu true. Nah, dia balikinnya jadi true. Sekarang kalau pakai pipe atau or, itu dia salah satunya bernilai true, maka bakal ngebalikin true. Oke. Jadi kalau ada salah satu di antara kedua kondisi ini itu true, maka dia bakal balikin true. Kalau dua-duanya false, baru dia balikin false, kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini kan, ini false harusnya, ini true. Kalau misalnya ini kita ganti jadi Gundam, nah baru dia false, karena dua-duanya bernilai false, gitu. Oke, satu lagi sama not, ya. Satu lagi itu tanda seru, not. Terakhir ini yang not. Jadi kayak gini. Misal kampusnya itu sama dengan Gundar.
sama dengan Gundar itu true apa false? Harusnya dia adalah false, ya kan? Nah, kalau kita pakai not, itu pakai di depannya pakai tanda seru, berarti ketika ini nilainya false, dia bakal mengembalikan kebalikannya gitu. Berarti cara bacanya itu tidak sama jika kampusnya tidak sama dengan Gundar, dia berarti true. Save dulu. Nah, ini harusnya true. Oh, salah. Bentar. Nah, gitu. Ini karena ini kondisi harusnya kayak gini deh. Misalnya itu di sini true gitu. Kita balikin true. Berarti di sini harusnya false, ya kan? Nah, kalau di sini false, nah berarti di sini tampilnya true gitu. Jadi ini tidak sama dengan gitu. Oke, kayak gitu. Jadi kebalikannya lah gitu. Oke, itu kira-kira sampai sini dulu aja. Itu buat fundamentalnya, pengenalannya. Oke, sekian. Terima kasih.